gonna make a joyful noise. To the Lord, all the earth, make a noise. To the Lord, we're gonna make a joyful noise. To the Lord, all the earth, make a noise. To the Lord, serve the Lord with gladness. Tante Desi, tahu nggak? Rasulullah itu bersyukur banget kenapa Rosa? Karena abis sekarang Rosa masih sehat. Ya sih, ya kan sekarang lagi corona terus kayak gitu, tapi untungnya walaupun Rosa beraktivitas bekerja, Rosa masih sehat. Tuhan Yesus itu baik banget. Bener gak sih, Sir? Iya, Tuhan Yesus itu baik banget. Rosa Desi masih bisa makan, masih bisa main apa ya? Masih bisa beraktivitas. Tuhan itu sungguh baik ya. Betul, Rosa juga yakin kalau Tuhan Yesus itu juga baik buat anak-anak semua. Yuk kalau gitu kita sama-sama nyanyikan satu lagu Tuhan Yesus baik. Ya, boleh bagi berdiri, ikutin gerakan ya. Tiada kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu berrahmat bagiku. Hari demi hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita lagi sekali ya. Tiada kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu berrahmat bagiku. Hari demi hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Anak-anak, Tuhan Yesus itu baik banget, bukan cuma Dia memberkati kita, yang memberi kita makan, memberi kita kesehatan, tapi Dia juga mengampuni dosa kita. Benar kan, Rosa Desi? Iya, Tuhan Yesus itu baik banget ya. Dia mengampuni setiap dosa kita. Betul. Kalau gitu kita masih mau sama-sama bernyanyi buat Tuhan, menari buat Tuhan. Semuanya tetap berdiri ya. Kita mau menari buat Tuhan. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, suci dan kudus.
Untuk sebelumnya, kita bersama-sama menaikkan sebuah pujian. Pujian ini boleh menolong kita untuk mengingatkan kita untuk Tuhan terus menyelidiki hati kita supaya kita mempunyai hati yang sungguh-sungguh murni di hadapan Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan yang semakin mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mau melakukan apa yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Kita naikkan pujian ini sama-sama sebagai suatu pujian untuk meresponi firman Tuhan yang akan kita dengar sama-sama. Kita naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati, katakan, Tuhan selidiki hati aku. Mari Selidikilah, lihat hati, apakah aku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidup. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Sekali kita katakan, selidiki aku ya Tuhan. Selidiki aku, lihat hati, apakah aku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidup. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Halo Jikit, senang sekali Lause hari ini bisa menyapa kalian. Apa kabar kalian semua? Pasti dalam keadaan yang baik-baik bukan? Nah, sudah siap belum hari ini kita mau belajar firman Tuhan? Oke, tunggu sebentar ya, langsung melanjutkan perjalanan dulu. Dadah! Nah Jikits, kita sudah sampai di tempat yang indah sekali. Sudah siap hari ini untuk belajar firman Tuhan? Nah sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, kami mau belajar firman-Mu. Tuhan menolong kami supaya kami mengerti kebenaran firman. Kami bersyukur untuk alam yang indah yang Tuhan sudah ciptakan bagi kami. Kiranya itu semua membuat kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Jikits, hari ini kita akan belajar tentang pertobatan dari kisah hidup Raja Daud. Nah, kita semua tahu Raja Daud adalah seorang yang sangat-sangat hebat. Alkitab mencatat banyak sekali perbuatan-perbuatan hebat yang dilakukan oleh Raja Daud. Pertama, dia mengalahkan sang raksasa Goliat seorang diri. Dia juga menggantikan Saul sebagai raja. Selain itu, dia juga memimpin bangsa Israel yang dari bangsa yang lemah bisa menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang ditakuti dan disegani oleh musuh-musuh mereka. Hebat bukan? Tapi selain semua kehebatan itu, Daud juga pernah melakukan satu perbuatan yang sangat-sangat buruk. Dia melakukan kesalahan yang besar, satu dosa yang menyakiti hati Tuhan dan juga dosa yang menyakiti hati sesamanya.
Kisah ini terdapat dalam 2 Samuel pasal 11 dan pasal 12. Suatu kali ketika bangsa Israel sedang berperang melawan bangsa Amon, seluruh pasukan Israel kebingungan. Mereka mencari-cari di mana pemimpin tertinggi mereka, Raja Daud. Kenapa hari ini Raja Daud tidak bersama-sama mereka di medan perang? Mereka berpikir, mungkin Raja Daud sedang sakit. Wah, dalam hati mereka sangat-sangat ingin mendukung Raja Daud yang sedang sakit. Mereka mau berperang dengan sekuat tenaga supaya mereka bisa menggantikan Raja Daud. Mereka ingin membawa pulang kemenangan supaya Raja Daud yang sakit bisa sukacita. Namun ternyata Raja Daud sehat-sehat saja. Dia tidak ikut berperang karena dia sedang tidak mood untuk berperang. Dia sedang ingin menyendiri. Dia ingin bermalas-malasan di istananya yang megah. Di suatu sore, Raja terbangun dari tidur siangnya. Dia senang sekali. Akhirnya dia bisa bersantai-santai. Dia tidak perlu lagi berlelah-lelah untuk ikut berperang. Dia berjalan-jalan di teras rumah, menikmati indahnya pemandangan di sore hari. Tiba-tiba dia melihat ada perempuan cantik yang sedang mandi. Dia memanggil hambanya untuk mencari tahu siapa perempuan cantik itu. Dan ternyata diketahuilah bahwa perempuan itu adalah Batsheba, istri dari Uria, salah satu pasukan Daud yang sedang berperang. Nah, meskipun Daud tahu bahwa Batsheba sudah punya suami, dia tetap mengambil Batsheba dan melakukan dosa yang besar di hadapan Tuhan. Beberapa waktu kemudian, Daud mendengar kabar bahwa Batsheba sedang mengandung anak darinya. Nah, mendengar kabar itu, Daud menjadi khawatir. Dia takut seluruh bangsa Israel tahu perbuatan buruknya. Dia berpikir, wah, dia harus meminta Uria untuk pulang supaya orang-orang mengira bahwa anak yang dikandung Batsheba adalah anak dari Uria. Daud segera meminta Uria pulang dan supaya Uria bisa ke rumahnya. Tapi Uria adalah seorang hamba yang sangat setia. Dia tidak mau pulang ketika bangsanya sedang berperang. Nah, Daud kebingungan. Bisa-bisa orang-orang akan segera tahu akan perbuatan buruknya. Namun dia tidak kehabisan akal. Dia meminta untuk pemimpin pasukannya untuk menempatkan Uria di posisi terdepan ketika berperang melawan musuh supaya Uria mati. Pemimpin pasukan Daud melakukan tepat seperti apa yang dia minta. Akhirnya Uria mati di tangan musuh. Daud sangat sukacita. Sekarang dia sudah merasa tenang dan aman karena tidak ada seorang pun yang mungkin akan tahu perbuatan buruknya. Dia mengambil Batsheba menjadi istrinya dan Batsheba melahirkan seorang anak laki-laki bagi Daud. Meskipun manusia tidak tahu perbuatan buruk Daud, tapi Tuhan mengetahui semua perbuatan jahat Daud. Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud atas dosa-dosanya. Nabi Nathan menceritakan kepada Daud bahwa satu kali ada seorang kaya yang punya banyak domba, namun dia mencuri domba satu-satunya milik seorang. Nah, mendengar kisah itu, Daud menjadi marah. Dia mengatakan bahwa orang kaya itu harus mati dan domba yang dia curi harus diganti 4 kali lipat. Nabi Nathan menegur Daud bahwa dialah orang kaya yang sudah mencuri karena dia telah membiarkan Uria mati dan merebut istrinya Batsheba. Mendengar teguran itu, Daud tersadar bahwa Tuhan telah mengetahui semua perbuatan buruknya. Dia tidak bisa menutupi perbuatan dosanya di hadapan Tuhan. Daud tersadar akan dosa-dosanya. Dia tersadar bahwa dia telah berbuat satu hal yang jahat kepada sesama dan juga kepada Tuhan. Daud tertunduk. Dia memohon ampun kepada Tuhan atas dosa-dosanya. Dia berjanji untuk tidak melakukan lagi perbuatan jahat kepada sesama dan terutama kepada Tuhan. Nah, jika Daud seorang yang begitu hebat pun bisa melakukan kesalahan, apalagi kita manusia yang biasa, lebih lagi kita bisa melakukan kesalahan yang menyakiti hati Tuhan. Nah, apalagi di saat pandemik seperti ini, kita tuh banyak sendiri di rumah. Kita tidak perlu pergi ke sekolah, ketemu teman-teman kita dan guru. Ketika papa mama kerja, kita sendirian di kamar kita. Nah, langsung jadi penasaran. Apa sih yang kalian lakukan ketika kalian sendiri? Apakah kalian melakukan suatu hal yang memuliakan Tuhan? Atau justru kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan? Nah, kalau Lause suka bersepeda kalau lagi sendirian. Kita bisa mengurangi polusi, kita jadi sehat dan menjadi berkat bagi orang-orang banyak.
Nah, kalau kita sudah melakukan kesalahan, kita harus bertobat, kita harus berubah, kita pindah dari jalan yang jahat kepada jalan yang baik, dari melakukan perbuatan jahat kepada melakukan perbuatan yang baik. Nah, dan bertobat itu juga bukan hanya di omongan, tetapi juga harus dimulai dari hati kita, hati yang sungguh-sungguh menyadari bahwa kita harus melakukan suatu hal yang berkenan kepada Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Hati kita itu sesuatu yang sangat penting, karena segala sesuatu yang kita lakukan itu berasal dari hati kita. Kalau hati kita baik, kita melakukan yang baik. Tetapi kalau hati kita jahat, kita juga melakukan sesuatu yang jahat. Dan ingat, Tuhan melihat hati. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Tuhan. Nah, iya sih, aku tahu kita harus berbuat baik dan kita tidak boleh melakukan yang jahat. Tapi gimana caranya bertobat itu? Nah, gampang, langsung kasih tahu caranya. Untuk bertobat kita harus tahu 2M dan 2B. 2M dan 2B. Ingat ya, M yang pertama, kita harus menyadari perbuatan-perbuatan salah, perbuatan-perbuatan kita yang menyakiti hati Tuhan. M yang kedua adalah kita harus mengakuinya. Mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama manusia, kepadanya yang kita melakukan satu hal kejahatan. Kemudian B yang pertama, kita harus berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan jahat kita, dan kita juga harus berjanji untuk tidak melakukan perbuatan jahat yang lain di masa yang akan datang. B yang terakhir, kita harus menyadari kita harus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Karena kita adalah manusia yang lemah, seringkali kita bisa terjatuh, seringkali kita tidak bisa menahan diri kita untuk melakukan dosa. Oleh sebab itu, kita harus bergantung kepada Tuhan, berjalan bersamanya setiap hari, supaya Tuhan mengingatkan kita terus kalau kita sedang ada di dalam jalan-jalan yang berbahaya. Ingat ya, 2M dan 2B. Menyadarinya, mengakuinya, berjanji tidak mengulangi, dan berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Dari Raja Daud yang telah bertobat atas dosa-dosanya. Dia sudah berjanji kepada Tuhan untuk tidak lagi mengulangi perbuatan jahatnya. Kami juga mau belajar, Tuhan. Mungkin kami saat ini sudah pernah melakukan perbuatan-perbuatan jahat yang menyakiti hati Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa, kami bertobat kepada Tuhan. Kami tidak lagi mau melakukan segala perbuatan jahat itu. Kami menyadarinya, kami mengakuinya di hadapan Tuhan. Kami berjanji tidak mengulanginya lagi, dan kami akan berjalan bersama Tuhan supaya kami terus diingatkan untuk selalu melakukan kebaikan dan memuliakan nama Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya kita craft, karena hari ini kita sudah belajar bahwa bertobat itu harus dimulai dari hati. Maka hari ini untuk craft kita akan membuat bentuk hati dari sabun. Hari ini kita butuh pensil, gunting, pisau, paku, dan juga sabun. Pertama-tama kita gambar pola hati di atas kertas. Kemudian kita gunting dan kita ukir di atas sabun. Gunakan paku secara perlahan-lahan. Nah, setelah itu kita potong sabunnya perlahan-lahan. Harus hati-hati ya. Dan kita harus minta bantuan papa mama kalau lagi melakukan tahap ini. Kita rapikan sabunnya sampai bentuk hati menjadi sempurna. Kalau sudah selesai, kita mengukir bentuk salib di tengah-tengah sabun. Selesai. Nah, pesan craft kita hari ini adalah kita harus senantiasa menempatkan Tuhan di hati kita, supaya Tuhan selalu mengingatkan kita untuk senantiasa melakukan kebaikan, dan kita menjauhi semua hal-hal yang jahat yang menyakiti hati Tuhan dan juga sesama. Bye-bye Jikit, sampai ketemu lagi di sekolah minggu kita yang selanjutnya. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati kita.